Halo semuanya, ketemu lagi dengan gua Arif yang bakal menemani kalian selama 1 jam ke depan dalam program acara Elkes Lakopade Podcast. Oke, nah, halo guys, kita ketemu lagi. Wah, Setelah ketemu 1 minggu. lagi. Iya. Ketemu lagi kita. Lagi-lagi Anda. Wah, suara kita ternyata gede banget ya. Bentar ya, gue kecilin dulu. Oke, bentar. Gede Pak, yang gede-gede itu mantap. Pak. Suara ayam cu. By the way, kenapa sih apa istilahnya apa sih kayak gini? Hah? Slogan ya? Slogan. Bukan L slogan kan. sih. Kayak L. intro kita tuh kenapa salam literasi anjir? Gak tahu mungkin. Enggak tahu sih. Kebetulan aja mungkin. mungkin Kebetulan aja. Ya, kebetulan aja. Ya udahlah. Ya udah kita ubah aja Elkes. Nah, oke, jadi ketemu lagi dengan kita 4 kawan yang bakal menemani kalian selama 1 jam ke depan dalam program Nek, tolong Nek ya. Studio kita pinggirnya kena ayam. tim kreatif, tim produksi, tolong dong amankan ayam di belakang. Ayam gak bisa diamankan. Karena pinggir kita adalah kandang ayam. Iya. Oke, udah. Kita natural aja. Gak apa-apa. Kita apa namanya? Kita hiraukan suara ayam dulu. Menyatu dengan alam. Oke. Nah, ketemu lagi dengan gue Arif, ada di sebelah gue ada Maul. dan di depan ada Miko, halo. Dan gua Tiar. ya, dan kami berempat akan menemani kalian selama 1 jam ke depan. 1 jam. Podcast edisi. Panjang, Pak ya. Sorry, kita kan selalu 1 jam. Kemarin lebih Oh, panjang iya. loh. Kemarin kita syuting sampai kapan ya? Sampai mau maghrib kita syuting kemarin. Benar. Sampai nggak bisa pulang, Mas. Nah kalau bisa kali ini kita lebih cepat aja. Iya. Biar bisa bikin 2 konten. Iya, benar, bagus. Setuju, Pak. Setuju. Nah di episode kali ini kita akan ngebahas tentang apa Mik? Kalau aku sih ya, kita bahas tentang apa ya? Bisnis. Wah, bisnis. Kita ngomongin tentang bisnis. Jadi tema kali ini Miko yang ngasih. Enggak dong. Yang membawakannya mungkin. Ya, begitu. Sebelumnya buat kalian yang baru datang dan nonton streaming kita di Lakopade TV, buat kalian yang belum tahu, Elkes adalah program podcast kita yang akan tayang setiap hari Kamis atau Minggu pukul 4 Kamis waktu Indonesia bagian Atau dan. Barat. Atau Kamis dan Minggu atau Kamis atau Minggu? Kamis dan Minggu, sorry. Oh, Minggu. oke. Kamis dan Minggu. Ya, setiap pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat. Stay tune terus kita di YouTube, Instagram, dan Facebook kita di Lakopade TV. Oke, kita langsung Oke, mulai yuk. aja ke Oke, tema kita let's langsung go. dari Miko. Let's go. Kok aku? Enggak, ini enggak ada briefing, enggak ada apa-apa loh. Iya, kita natural aja, Pak. Iya, tiba-tiba. Ntar kalau briefing udah kesebut duluan. Ya udah benar. Tidak fresh lagi. Jadi kita bahas tentang bisnis kan ya. Ya, Ya, bisnis. tentang bisnis. Pertama aku penasaran sih. Kalian dulu pas kecil tuh ngerasa enggak sih kalian apa sih pengalaman pertama kalian terhadap bisnis? Kayak yang kalian mungkin ada yang baru nggak sekarang kalau itu ternyata bisnis ya yang aku lakuin dulu tuh. Ada nggak sih yang pertama kali kalian lakuin pas zaman kecil gitu? Kalau dari Arif gimana? Dari Arif dulu, Arif. paling sering sih dulu waktu Iya. SD ya. Waktu lagi kisaran tahun 2007-2008an. Tuh kita kan lagi anak-anak tuh lagi hobinya mungutin barang-barang bekas. Wah. Pas lagi zaman-zamannya Jiwa mulung PS2. ya, Pak? Jiwa Mulung. Lagi zaman-zamannya PS1, PS2. Iya. Ya kan lagi nggak ada duit tuh pengen main PS. Nah, kalau lagi nggak ada duit tuh kita kayak ngumpulin Mulung dulu. tembaga kayak Besi. si Serba yang kaleng-kaleng. Nah, terus kita jual ke tempat rongsokan gitu. Nah, terus dapat lah kayak 5.000, 10.000. Tapi tembaga itu emang mahal loh serius. Iya. 5.000 ya per kilo kan? 5.000 bener-bener. kan? 5.000. Nah, dari situ udah terkumpul ya bukan untuk kita makan, bukan untuk apa, untuk main PS pokoknya. PS ya. Ya kita dan waktu itu emang nggak kepikiran untuk bisnis kayak gitu. Iya. Emang karena lagi butuh duit doang. Ya itu asal mula dapat duit sih dari situ. Pas lagi kecil, pas masih kecil, awal mula dapat duit pas masih kecil tuh di situ. Dari jual-jual barang-barang. Jual-jual barang sih dari ngambil-ngambil barang terus dijual lagi ke tempat rongsokan gitu. Oh gitu. Kalau sampingnya mau gimana? Maul. Oke.
Enggak sih, aku bingung loh kadang manggil mau lah apa serius. Kenapa ada ski-skinya sih apa sih? Gimana kalau ada? Enggak Maul main ski, Pak. Enggak Maulana Rizky Albriza, tapi yang panggil yang yang Ambil skinya ZKI. sama A-nya. Susah. Iya cuy, mau ski apa? Mau ski. Anjir. Anda atlet ski dari mana Pak? Apakah ada skit? Editor tolong sensor. Keinget konten yang pertama. Bener pertanyaan apa? Ya itu tadi pertama kenal gitu atau ngelakuin. Pertama yang ku lakuin dulu kan waktu kecil-kecil kan zamannya layangan. Iya. Main layang gitu kan. Iya. Sempret-sempret putus dapat jual. Oh, dari layangan ya sumber pendapatannya Dan dari yang paling layangan. cuannya itu waktu lebaran. Oh gitu. Lebaran kan dulu kan zamannya pistol-pistolan. Iya, tuh. pistol. Kan ada peluru yang plastiknya itu. Heeh. Nah, dikumpulin tuh sampai berbotol-botol, terus dijual satu air cup mineral tuh 5.000 juga. Itu dapat pelurunya tuh dari mana? Mulung, Mbak. Ada ya? Ada. Ngambil dari bekas. Artinya kayak satuan gitu, satu. Satu gitu. Oh, dari Nah, Oh tuh jadi kayak lu ngumpulin bekas-bekas orang nembak-nembak gitu ya. benar. Terus lu kumpulin jadi Kayak satu random paket. gitu, Pak. Dia nembak kemana itu diikutin pelurunya, Pak. Ya kan nggak sih kalau main pistol double lock gitu, pelurunya kalian masukin ke mulut, terus masukin ke pistolnya kayak gitu. Oh, yang gaya-gaya. Gitu. Gaya-gaya iya ya di Kayak film-film orang gitu ya. mau perang kan. Masukin di mulut, pelurunya baru Habis itu cacingan. kongkang. Itu cacing. Anjir. Nah, yang sama juga halnya sama kelereng sama stick tuh yang main tepuk-tepuk gitu. Oh iya, stick-stick ya. Wah, stick berawal dari bikin itu. Iya, Pak. Bisa tiba-tiba viral gitu ya. Kayak mainan-mainan ya, kayak stick-stick terus dulu tuh pas kecil tuh ada yang main gambar itu lagi. Ya, gambar-gambar. Bola. Gambar-gambar. Bola gitu yang dijadiin. Yu-Gi-Oh gitu. Iya, astaga banyak Tepok banget. kartu. Iya, tepuk-tepuk kartu gitu ya. Yang bola-bola tuh Byakugan. Tuh mainan alat anak-anak elit. Iya sih. Mainan orang mahal ya. Di atas 10.000. Pokoknya di atas 10.000. Ya, kita mainnya di bawah 10.000. Wah, masa kecil kita luar biasa sekali. Harga sekolah lah. Nih kalau Maulan gimana Lan? Kalau aku ini sama sih tetap mainan juga, udah jauh-jauh dari mainan karena kalau anak kecil nih. Ya ibaratnya gini, kita yang udah lebih gede itu sering kayak ngibulin anak yang lebih kecil gitu. Misalnya main stick nih, kita modalnya 1 stick nih. Pulang-pulangnya seikat terus gitu. Nanti si anak itu beli ke kita lagi. 1.000, 2.000 kan lumayan. Iya. Terus Gelap ya. Bisnis gelap. Terus kayak gambar-gambar ini. Dulu kan kalau gambar tuh ada jualnya dulu kan kalau jual tuh kan 1.000 tuh dapat 5 atau 10 kan. Jadi aku nih biasa beli di agennya tuh. Di agennya kan selembar gede tuh. Iya. Nah, itu dipotong kecil-kecil. Nah, itu dijualin tuh. Wajib. Nah, itu sama kelereng. Kalau kelereng kan dulu pas balik dari Jakarta itu bawa punya sepupu. Itu satu kaleng gede tuh. Oh, iya. Nah, itu dijual. Di sini kan Biasanya kalau mahal. kita main kelereng tuh ada kelereng favorit kita. Iya, Yang Pak. kalau Ada bahasa iya Bangkanya pernah. tuh uncak Itu gitu. pernah kujual kelereng bawang. Wow, itu bawang kayak mana bentuknya? Itu kayak ada kembang-kembangnya tuh. Misalkan warna merah doang tapi dia ada kayak kembang-kembangnya gitu di dalamnya. Oh iya. Nah, itu tuh itu mahal. Emang dari apa sih kenapa itu bisa mahal? Itu tuh bisa Karena enggak sih? ada motifnya, ada dalamnya tuh beda-beda. Misalnya kita Membuatnya. Iya. kita beli di Yang gue tahu kelereng tuh kaca kan ya? Iya, semua kaca-kaca. Dari Ah, gelas ya. nah itu misalnya kita beli di kayak toko bukan apa ya, beli kelereng tuh di Kayak- toko mainan lah iya, misalnya. iya. Itu tuh perbanyakan gitu bukan sih? Iya, tapi Perbanyakan. ini apa di randomin. Misalnya Nah, iya, kita beli 5.000 nih ya. Ah. 5.000 itu cuma dapat 2 yang putih, 1 yang Iya. yang bawang sama yang sisanya biasa gitu. Nah, Ada yang kayak bentuk planet-planet iya gitu. itu banyak loh. Sekarang masih banyak. Iya. Dan menyesal. masih main ya kelereng? Dulu kecil nggak dihabisin semuanya. Iya sih. Jadi kalau sekarang masih ada nggak itu? Masih ada. Masih ada. Tapi abis dimainin sama adik-adik sepupu lah. Dulu Dulu lebih banyak bisnis mainan. bisnisku waktu kecil tuh tertahan karena sayang sama mainan. Jadi kebanyakan misalkan kita udah punya banyak nih. Pas kita ngejual sebagian doang. Harusnya kan kalau kita jual bisnis ya udah habis-habisin semua. Ini jadi kayak disimpan-simpan gitu. Pas udah gede, aduh kok nggak dijual gitu. Iya benar juga ya. Jadi kalau
sekarang udah gede jadi bingung gimana ya sih. Iya, bingung Iya, gimana siapa cara juga. ngabisinnya. Ya kasih-kasih aja lah ke tetangga, ke adik sepupu. Paling gitu sih. Jadi sebenarnya pas misalnya kita udah bisnis, udah misalnya kita tuh nggak sadar itu bisnis ya sebenarnya. Ya. Kita cuma tahu Iya, waktu itu kan nggak tahu Iya. bisnis Cuman tuh kayak berapa. bisa dijual gitu kan. Iya, Nggak bisa dijual, dijual dapat ya duit, dijual ya. gitu. Yang Kita tahu penting ya jual dapat duit. Sama petasan, Pak, biasanya. petasan. Petasan. Iya, Itu kok petasan. petasan yang kecil-kecil tuh kan biasa beli banyak tuh. Nanti yang tetangga-tetangga yang anak ada yang kecil-kecil tuh kita jual yang harusnya 500 jual 1.000 gitu. Iya benar. Paling gitu sih. Petasan apa? Kosep gitu. Petasan kosep tuh. Sama Wawang. Sama bawang. Terus setelah dari situ tuh biasanya kalau kita sebagai anak kecil tuh ya, Iya. uang yang kita dapetin dari situ tuh selain untuk game ada enggak sih? Untuk Selain minum. main lagi. Untuk minum. Untuk minum kayak gitu. kayak Minum gitu. beli jajan udah habis. Nah, jajan. Kayaknya kita jadi anak kecil yang misalnya kita dapat uang nih, nggak jauh-jauh dari itu ya yang kita pakai. Karena emang kebutuhannya. Iya, kebutuhannya cuma itu doang. Ya, kita cuma pakai kesenang-senang gitu. Iya. Karena uang saku sekolah juga kan misalkan ada yang di bawah 5.000 juga kan bahkan nggak ada gitu kan. Itu perputaran uangnya di situ-situ aja. Pak. Iya. Kalau ngomongin di bisnis tuh ada perputaran uang. Keuangan kita pas masih kecil ya kayak gitu aja putarnya. Minta uang sama orang tua, Ya. disimpan sebagian. Ya, nanti Iya. kita jualin barang-barang itu dapat uang lagi, habis lagi, minta lagi sama orang tua. Kayak gitu aja. Pernah ngerasa gak sih apa yang spesialnya udah di pikiran terus pengen ngejual nih sesuatu terus tiba-tiba pas dia lakuin aduh nggak berhasil gitu. Pernah nggak sih? Kalau gue sih kayaknya Enggak lah, kalau lu kan besi ya. iya. Itu tuh kayak aku tahu tuh. Iya, teman Soalnya aku juga juga tahu. gitu. Temanku juga pernah jual besi gitu. Jual besi orang. Maling. Besi nemu. Kayaknya bisnis gelap juga deh Bang. Masa kecil Anda berdosa. Serius, Pak. Dulu pas zaman SD kan, iya kan ada tahu nih ada orang dewasa yang pengepul istilahnya kan ya, yang suka yang ngumpulin besi-besi gitu ya, besi tembaga gitu. Ya kami ngelihat ada peluang di situ, ada peluang di situ. Kayak sama teman juga sih. Ada beruang. Iya ada Itu kan ada yang peluang. jual nih. Oh, ada peluang. Iya, iya. Ada yang jual kan, dia kan minat besi-besi gitu. Tentunya kita butuh besi lah untuk jual ke dia kan. Harus ada modal. Ya, masalahnya kita kan nggak selalu ada gitu di rumah. Masa semua besi Di rumah dia Iya, diambil. Di pretel, Pak. Oke, di situ pas zaman kecil kan ya. Mencuri. Ada Ini tahu parah di deh. mana, Pak? Ini parah deh. Enggak. Muka tanpa dosa. Iya, Pak, anak-anaknya kayak gitu, Pak. Kayak nggak tahu ya pas itu. Enggak, bukan kalau itu mencuri atau enggak sih. Karena Harusnya kita ya. posisinya itu pas misalnya kami lagi itu jogging pagi hari gitu. Orang biasa pagi hari jogging jam berapa sih? Jam 5 gitu kan. Kami jam 3, Pak. Anjir. Itu emang niatnya maling tuh. Jam 3 kami Udah. keluar. Itu sebenarnya tujuan utamanya bukan untuk jogging ya. Ada Ambil maksud besi. tersendiri gitu. Enggak tahu, Pak ya. Jadi mereka di komplotan spesialis besi gitu. Sebenarnya niatnya baik, pengen jogging. Iya. Cuma sebelum joggingnya itu ada niat Iya. buruknya. Jadi jam 3-an terus ya kami keliling lah kemana-mana gitu Mengintai kan, survei. Masalahnya tempat-tempat yang dulu kami ya. ambil tuh kayak ya tempat-tempat yang emang gak dihuni lagi, Pak, yang emang ada emang kayak tempat-tempat barang-barang kayak gitu. rongsokan gitu. Bukan rumah, tiba-tiba masuk rumah orang kayak gitu. Tidak seperti itu, Pak. Masuk rumah orang diam. Iya, gila apa ya? Ya, setelah dari situ kan kami jual. Paginya kami jual tuh, kami jual. Oh, jadi paginya kalian bukan jogging ya? Enggak, Berjaga. ketika matahari sudah terbit gitu kan, ya tempat yang pengepul tuh buka. Oh. Kami Ada udah uang lagi kan ladang itu. uang gitu. kami udah ada besinya udah di karung gitu kan. Oh, Kan di biasa karung. kalau kita Di karung, pakai karung ya? karung 9 kilo gitu nggak mungkin dibawa lah ya. 9 kilo kan 1 kilonya 3.000 gitu ya. Kami jual ke situ jadi sehari kayaknya tukang pengepul itu nggak ada curiganya sama sekali loh. Loh kok tiap hari mereka jual? Nggak ada kayak Nggak gitu. tahu yang mereka jual tuh barang mereka juga. Iya bisa jadi. Jahat sekali. Muter-muter di situ Iya, ya. muter-muter di situ. Terus ya yang dipakainya setelah dapat duitnya nggak jauh-jauh dari PS,
PS. warnet kayak gitu ya. Tapi ini ngomong gini bukan untuk ditiru ya, ini zaman kecil loh kami. Jangan tiru adegan ini Ah, karena masalahnya- adegan ini hanya dilakukan oleh profesional. Enggak apa. Masalahnya pas itu juga aku juga bukan bagian yang ambil ya. Aku tuh bagian pemantau. Jadi kan yang lain masuk ke rumahnya ngambil. Ada tim situasi. eksekusinya kan. Ada eksekusinya. Pengamat situasi. Ada tim pengamat situasinya. Ada temen lu yang punya planning enggak? Kayak Home Alone, bikin Home Alone, sketsanya ya, ada dulu, sketsa. kita harus ke sini, ini ke sini. Kayak Home Alone Parah apa sih. gitu. Terencana gitu. Iya. Parah sih rencana. zaman dulu tuh kayak ya gitu-gitu. Tapi seru ya. Iya ada keseruannya. Ada ceritanya, Pak. Karena dilakuin sama-sama itu mungkin ya. Terus selain jual itu jual apa lagi? Zaman kecil kayak zaman kecil tuh aku kayak udah mikir enggak mikirin ya kayak tiba-tiba di kepala mikir misalnya kita lagi musim apa sih, musim steak gitu ya. Iya. Musim steak itu berapa kita jual sih? Itu biasa dijual berapa orang? 5.000 gitu. Udah 5 stick 1.000 gitu. Lima tiks. Ada yang jual kayak yang bener-bener bentuknya bagus tuh cuma satu doang gitu. Iya. Ya, ada yang kayak Stick kayak gitu ya. Terus aku beli sticknya. Kebetulan kan papaku kayak buka percetakan gitu ya, bisa buat stiker gitu kan. Nah, aku buat stikernya tuh, ini kan stick polos gitu. Aku buat stikernya yang kayak misalnya Spiderman gitu. Aku tempelin di situ, Pak. Jadi jual satunya tuh satunya berapa ya? 2.000. Satu stick tuh yang udah di stikerin gitu 2.000. 2.000 Pak. anjir. Iya. mahal banget ya. Karena ada anak-anaknya kayak gitu, Pak. Ada yang untuk dimainin, ada Ada yang untuk buat koleksi. kayak gitu. Mereka kan nggak bisa buat sendiri kadang ya. Jadi aku jualin. Ya gue juga dulu sempat kepikir sih. Nih orang cara bikinnya gimana ya? Ya, gampang Soalnya sih. pengen nyoba bikin Gampang juga, banget. tapi nggak tahu caranya benar, gimana. Biasa aku kalau itu digambar. Gambar pakai ya, spidol, gambar pakai- sama diukir-ukir. Iya, diukir-ukir gitu. Iya, pakai benar-benar. kayak gitu-gitu doang biasanya. Tapi yang kayak pakai stiker itu nggak tahu. Iya nggak Cara tahu. Bikinnya nggak Karena tahu. kebetulan aja itu ngeliat di Google. Dulu susah sih buka Google. Cuman kan kadang di rumah misal papa juga jarang buka internet kan. Tapi misalnya buka internet pengen nyoba cari-cari aja gitu. Ternyata ada yang kayak gitu loh. Dan ada kayak gitu. fasilitasnya gitu. Iya gitu. Terus pernah juga kalian tahu boneka Horta nggak sih? Boneka apa? Gini, jadi boneka tuh ya misalnya boneka. Terus misalnya kita kita siramin bonekanya tiap Oh, hari. yang ada benihnya gitu kan? Rumput jadi rumput di atasnya Iya, gitu loh iya, bonekanya. yang ada kayak bunga matahari. Iya gitu-gitu. Anggur apa Nah itu juga jualan kayak gitu Pak. Oh, gue kurang tahu kalau yang kayak gitu. Itu kayak misalnya kita beli dari luar kan bonekanya terus dijualin di sini. Suka sih kayak gitu kayak. sama kayak pensil gitu kan. Pensil. Iya benar. Nah ngomong-ngomong soal bisnis, kalian ada nggak sih kepikiran gitu di masa sekarang nih? Apa yang kalian lakuin di pas kecil itu pengen dilakuin lagi Pengen sekarang? dilakuin lagi gitu ya. Anda mau ngambil Enggak. lagi? Tapi kayaknya nggak kepikiran lagi deh. Enggak Pengen kepikiran jualan ya? kayak gitu. Enggak dong. Misalnya kalau sekarang deh ada pengen kepikiran atau kemauan untuk mulai enggak sih untuk bisnis atau apalah gitu. Mulai bisnis. Iya misalnya. Ada enggak sih? Kalau lu jangan nanya ke gue. Soalnya gue sudah memulai bisnis. Wih, apa tuh boleh dong kita di share ke sini siapa tahu kan Apa ada sih yang namanya mau bisnisnya, beli Pak? juga. Hah? Apa sih? Jadi bisnis gue ini baru buka ya buat kalian. Nama bisnis gue LTV. Apa? Nama bisnis gue LTV. LTV. Oh, Anda. Oh iya ya. Pak Bos. Manggilnya Pak Bos. Enggak, tolong sensor. Gue hari ini sebagai pemain ya. Iya tiba-tiba ya nggak ada briefing nggak ada apa. Yang gue gue nggak tahu sih untuk kedepannya ya. Gue pengen punya bisnis di dunia hiburan lah pokoknya. Jadi gue nggak pernah sih kepikiran kayak pengen bisnis jual makanan, jual baju. Baju pernah sempat kepikir cuma ya nggak kesampaian waktu itu masih nggak kesampaian. Terus ya udahlah gue pengen nyoba bisnis di dunia hiburan lah karena emang passion gue kan di dunia entertainment gitu kayak multimedia dan desain dan lain-lain. Nah gue pengen coba memanfaatkan kayak desain multimedia, videografi, foto. Nah gue masukin itu untuk dijadikan suatu media untuk dimasukin ke dunia entertainment gitu. Iya sih. Itu sih target gue. Kalau zaman sekarang mah udah itu tuh udah sebagai produk ya kita ngitungnya. Kayak video Jasa juga, jasa ya, jasa juga. kan. Kita kan hitungannya sebenarnya jual produk juga, cuman Karena produk beda jasa, Pak. Iya produk nggak kelihatan gitu kan. Iya, Kita bawa video atau foto kita kan itu Produk sebagai tak benda. Itu produk. iya produk tak benda. Kalau Maul gimana? Ada nggak plan untuk mulai gitu tuh? Kalau planning sih
banyak. Iya, planning. Iya, banyak ya planning. Cuman yang baru mulai sih ada 2. Heeh. Yang pertama tuh yang udah mulai duluan sih jasa desain. Jasa desain tuh pakai di web, platformnya di web. Ah iya, kayak Contoh di Fiverr gitu 1000. ya. Oh iya 1000 Ya, ya. itu bisa menghasilkan dalam sebulan tuh 1,5 gitu. Wah lumayan. Oh, jadi jualan kayak di web gitu ya? Iya. Kayak ada platform banyak gitu. sih. Ha. Nah, Banyak. dan juga di gue kan orang bukan orang sih kayak Bukan orang. Anda apa? Jadi lu setan. Makhluk tak benda gitu. nggak gue kan orangnya yang bidang di fotografi dan videografi gitu. Jadi turun ke jasa foto wedding, Iya, benar sih. wedding gitu kan. Iya, iya. Dan yang baru jalan sekarang adalah program branding. Program branding program. Bukan program sih, branding, jasa branding. Jadi branding itu kayak mana tuh? Misalkan gue buka usaha baju nih, Ah. baru-baru gitu kan, pre-order dulu. Gitu. Oh, gitu-gitu ya. Jadi lo pesan dulu baru gue kasih. Oh. Iya, Kayak dropship gitu ya, dropshipper gitu ya. Reseller gitu enggak? Enggak, reseller tuh kan kayak Produk orang. produk orang tapi diambil lagi. Kalau produk lo sendiri. produk lu sendiri kayak buka kayak jasa sablon baju gitu ya. Misalkan orang pengen buat baju ini, Iya. nah lu yang bikinnya gitu. Iya. Oh, paham. Tapi Kayak hitungannya kayak tuh apa sih yang di itu tuh One Sport tuh. tapi hitungan sih tuh kayak bukan jualan baju gitu, jualan desain. Jualan desain ya. Iya. Cuma medianya kayak di baju. Iya. Yang baru rencananya sih kedai kafe gitu. Wih. Kedai kopi gitu kayak Kedai kopi. Siap. alhamdulillah ilmunya udah kayak hampir mendekati setengah dan tunggu di cari partnernya aja sih. Partner. Wih, iya, siap. Bagus Oh lah. iya, kita juga ada planning sih rencananya pengen Lakobadi TV juga punya planning sih untuk buat kayak coffee shop gitu. Benar. Ada planning itu juga mungkin. Iya sama kemarin tuh udah diomong-ngomongin waktu sama si orang gondrong ya waktu di malam kapan tuh sampai jam 3:30 di kedai Sampai kopi. pagi tuh, Pak. Sampai pagi ngomongin soal kopi doang. bangsat doang ya. Iya. Brengsek. Iya. Di sebelah gua. Nantilah Lakobadi TV buat juga tuh satu coffee shop. benar. LTV Coffee. Iya, LTV Coffee. Lakopade Coffee, Lakopade Lakopade Coffee. Coffee. Katanya sih planningnya lesehan Iya, gitu. lesehan gitu ya. Iya. Tapi tesnya rasanya tetap kopi. Oh, siap. Iya. Kayak di itu di Jogja pasang gelar tikar. Nah, Nah, ngopi di situ, numpang di situ. Gue pengen ketemu sih sama orangnya. apa? Gue pengen ketemu sama orang. Ah, udah ada di sebelah lu loh. Pengen gue Oke. tampol-tampol. Kalau Maulan ada nggak Lan? Nggak tahu sih. Mungkin Kita. untuk saat ini mungkin belum ada planning buat ngelakuin bisnis gitu. Belum saatnya mungkin dan belum juga. Cuma buat impian atau angan-angan suatu saat nanti pengen buat bisnis ya ada lah juga. Ada. Ya yang dekat dengan kehidupan kita. Ya kita kan hidup di dunia kreatif ya. Iya. Jadi kita buat usaha di itu di Sesuai kemampuan kita Iya, dan keahlian sesuai dengan kemampuan dan kehidupan kita. Jadi Sama sekarang lu lagi di fase menikmati hidup lu dulu. iya, ya? Iya. jalan-jalan, menikmati apa yang belum pernah kita nikmati sebelumnya. Nah, nanti pas sudah agak beranjak dewasa baru mulai mikir aduh, Enggak gua dong, pengen Pak. buka apa nih? Ibaratnya gini, selagi kita menikmati proses itu dan kita senang, kenapa enggak? Dan kita juga mikir dong, nggak mungkin kita ngelakuin itu sia-sia doang. Harus ada satu tindakan yang buat direncanain ke depannya. Nah, paling yang sering kepikiran sih gini. Jadi ibuku kan dia seorang penjahit kan. Dari muda dulu dia seorang penjahit dan sampai sekarang dia masih ngejahit kan. Pengen banget kepikiran kayak pengen bikin usaha ngejahit gitu kan. Itu kayak Lu pengen sederhana buka usaha sih. Taylor gitu ya. Iya, Taylor. Maulan Taylor. Maulan Taylor. Enggak dong, mak gua dong. Kenapa mak gua dong? Iya. Itu kayak tapi dengan brandingan yang kekinian gitu. Kayak bagus sih gitu. Paling itu sih yang kepikiran ya. Maksudnya gimana? Yang gini loh. Semisal kalau kita lihat di jalan-jalan ya, kalau Taylor gitu kan yang sederhana doang. Dia yang apa adanya lah, tulisannya Taylor, jahit permak segala macam. Itu kan cuma biasa doang. Kita tambahin sesuatu yang emang dibutuhin di masa sekarang nih, kayak brandingan tempatnya bagus gitu, fasilitasnya bagus dan pelayanannya bagus gitu. Iya. Kepikiran itu sih, cuma belum tahu. Mungkin nanti lah. Nanti. Amin. Semoga terjadi. Amin. Semoga terjadi.
Kita Kalau untuk Miko sih. Ya, Miko. Wah, Nanti dulu, nanya ke Pak. Miko. saya kan host di sini, Pak. Oh susah ya ditanya. Iya, Pak. Nanti mau juga dong jadi host. Kita tuh mewawancarai orang saja. Nih, kita ngomongin soal bisnis kan ya. Iya, iya. Ada ya, Kalau ngelihat bisnis itu kan sebenarnya bentuk satu cara dari berbagai cara untuk menghasilkan Sesuatu. output kan, entah itu uang ataupun atau apapun ya. benar. Nah, dari cara itu sebenarnya kan ada cara-cara lain yang di luar bisnis ya. Menurut kalian gimana ya? Ini kan caranya ada yang bisnis, ada yang kerja sama orang gitu ya. Ada yang kerja sama. Kalian percaya nggak? Bukan percaya. Kalian setuju nggak kalau sebenarnya itu tuh bukan masalah mana yang lebih baik, mana yang enggak? Misalnya ada orang yang memilih untuk menjalani bisnis untuk ngedapet survive di hidupnya gitu. Ada juga yang memilih untuk kerja sama orang untuk survive dalam hidupnya. Itu kan sebenarnya bukan mana yang lebih baik, mana yang enggak ya. Kita nggak bisa ngebandingin kayak oh dia lebih baik karena dia usaha sendiri gitu. Ya, Oh dia lebih baik karena itu sebenarnya menurut gue tuh semuanya baik kok. Enggak ada yang enggak baik benar. loh, menurut gue. Masalahnya kenapa itu kayak dibanding-bandingin gitu ya? Masa orang yang ngebandingin kayak lu buka usaha, lu buka lapangan kerja, lu lebih hebat dari gua. Tapi belum tentu, walaupun gue kerja sama orang, belum tentu gue nggak lebih hebat dari orang yang buka kerja dari gua gitu, kayak gitu Bener. maksudnya. Masalahnya kan yang penting kan apa yang benar kata Maulan tadi tentang apa yang kita senengin kan. Kalau emang ya kita senang untuk kerja di suatu perusahaan dan dapat arahan dari orang lain, kenapa enggak gitu kan? Itu soalnya yang gue tahu ya dari yang gue pelajari itu ada 2 jenis orang. Yang pertama orang yang punya prinsip hidup, yang kedua orang yang menikmati hidup. Orang yang punya prinsip hidup, orang yang punya tujuan hidup dia ini mau dibawa kemana. Iya. Dan ada juga orang yang menikmati hidup tuh orang yang ya ngelakuin apa yang dia lakuin dari sekarang sampai ke depannya. Ya kayak ya bekerja, makan, menghidupi keluarga, ya kayak gitu-gitulah. Kan banyak tuh orang-orang kayak gitu, terutama Maulan juga sekarang lagi kayak gitu ya. Ya kan? mungkin Lagi di fase ya, kayak gitu menikmati ya, kan? hidup. Ya, menikmati hidup dulu, makan ini kerja bayar. Nah, ada orang yang punya prinsip hidup kayak gue pengen target gue harus punya mobil di tahun depan, gue harus punya rumah di tahun depan. Nah kan ya nggak salah juga. Orang yang kayak Maulan juga nggak salah juga. Iya enggak. Memang enggak. Mereka punya keinginan mereka masing-masing, kehidupan mereka masing-masing selama tidak merugikan orang lain. Iya, dan selama dilakukan dengan senang-senang saja, tidak menjadi beban. Iya benar, selama tidak membebani mereka dan tidak merugikan mereka, tidak merugikan orang lain juga. Kan ada yang milih hidupnya untuk datar terus kan. Terus ada yang pengen yang suka tantangan gitu. Tiba-tiba zigzag gitu. Ada yang suka sesuatu yang tidak terduga tiba-tiba. Itu pilihan mereka, men. Mereka punya hak Iya, asasi benar. manusia. mereka nentuin rute hidup mereka sendiri kan ya sebenarnya. Kita nggak bisa bilang bahwa dia lebih baik yang satunya. Tapi ada juga orang kayak orang yang iri Iya. kepada orang. Nah, yang salah tuh sebenarnya kayak gitu. Orang iri terhadap kehidupan orang lain. Nah, tapi kalau lo iri tapi itu untuk motivasi lo untuk menjadi lebih baik itu nggak masalah. Tapi kalau lo iri terus lo nyindir, dengki-dengkian, membanding-bandingkan, nah itu baru salah. Itu masalahnya. Nah kayak gitu sih menurut gue perbandingannya. Iya. Mungkin untuk mereka yang nyindir-nyindir kayak gitu ya. Iya, yang masalah sih di situ. Coba lo ngebandingin aja, tapi lo simpan di hati lo doang. Lo jadiin tuh motivasi, inspirasi lo untuk kedepannya. Nah itu mungkin bisa jadi hal yang baik buat lo. Tapi kalau lo merasa iri terus lo sindir tuh orang yang buat lo iri, ya tuh bakal ngerugiin lo sendiri juga. Lo dibenci sama orang lain. Bentar Pak. Lo banyak diomongin sama orang lain. Oh ya mati ya. Nah, lo banyak dibenci orang lain. Lo banyak diomongin orang lain. Lo banyak dibenci orang lain. kayak gitu lah pokoknya. Iya. Nah, kalau menurut Miko, Mik. Ya gimana nih? Semisal mau tanya nih, ya, lo kan tentang udah punya bisnis itu, Mik. Ya, bisnis. Lo kan Jasa udah ada ya, bisnis. jasa di suatu Jasa media lah, gitu ya. Kita sebutnya jasa. Kira-kira gimana? Apa perkembangan kedepannya mau tetap di sini atau mau mulai sesuatu yang lain lagi atau ada Kayaknya kepikiran bisnis Miko tuh yang pernah cuan banget ya? Iya, iya. Gini nih, aku ya kalau mikirin tentang bisnis ya. Nah, yang aku dari dulu mungkin mikirnya tuh kok itu punya orang loh Pak. Yang dulu aku pikirin tuh bukan uangnya dulu gitu. Tapi gimana senangnya. Kita senang sama apa yang mungkin klise ya orang bilang ya. Kayak alah kayak gitu
Tergantung Ya lu juga pasti suka duit lah. Ya memang bukan kita ngomong kita prioritasin apa yang kita suka dulu kan bukan berarti kita nggak suka uangnya kan ya. Iya, benar. Kan nggak selalu gitu ya. Kita suka A belum tentu kita benci yang B gitu. Iya, benar. Kan nggak gitu ya. Nggak cuman hitam sama putih gitu. Soalnya gue juga ada baca buku ya, buku tentang antara kebahagiaan dengan penghasilan. Ada yang orang menilai prinsip hidupnya tuh dengan penghasilannya. Ada yang menilai juga tentang kebahagiaannya juga. Nah, tapi justru yang paling penting itu adalah gimana caranya lo nyimbangin antara kebahagiaan lo dengan pendapatan ya, lo. pendapatannya. Gitu. Ada orang yang dapat pendapatan gede tapi orang tuh nggak bahagia. Ya karena biasanya tuh kayak orang yang benar-benar tertekan oleh tuntutan kerja. Jadi seberapapun pendapatan yang lo dapat, ya lo bakalan gunain pendapatan lo ya untuk kesehatan lo juga pasti. Iya bener. Tujuan kebahagiaannya itu hilang. Nah, tujuan kebahagiaannya tuh hilang. Ya pasti kayak lo kerja, terus lo punya keluarga kan, kerja, terus kegiatan bersama keluarganya kurang. Iya, Nah, itu kan memperhambat kebahagiaan mereka. Terus ada juga yang orang bahagia tapi nggak ada duit. Pendapatnya ya Salah juga sih sebenarnya kayak gitu, ngurusin ngidupin keluarga kan, tapi duitnya pas-pasan. Ya sebenarnya salah juga. Tapi emang ada ya? Ada lah ya. Ada. ada sih ada. Ada aja. Nah, Kita juga sebenarnya yang kita benar aja tuh yang nggak tahu. Kebahagiaan ada, pekerjaan juga ada. Jadi ya harus bisa ngebagi waktu, ngebagi tempat, dan ya kebersamaan sama keluarga juga sih. Iya sih bener. Ngomongin tentang kebahagiaan ya. Kalau menurutku tuh itu yang harus diduluin dahulu. Apalagi kan misalnya kita umur segini kan tuntutan hidup kita nggak terlalu banyak sih. Kita nggak ada ngebiayain orang lain gitu. Kebanyakan dari kita nggak ngebiayain orang lain. Dan harusnya di situ peluang kita untuk ngelakuin apa yang kita senengin gitu. Benar. Di situ apalagi kalau bisa ngasilin, bagus dong. Nah, di yang paling enak tuh kayak gitu, Iya, kayak gitu, Pak. Ngelakuin apa yang kita hobi, terus dari hobi kita ngasilin duit. Nah, iya. Gitu tuh yang paling enak tuh. Nah, yang aku kadang bingung ya, beberapa orang yang mungkin memulai bisnisnya ini terus mereka udah ngedapetin nih. Ini biasanya orang-orang yang baru mulai gitu. Mereka tiba-tiba dapat banyak kan ya, tiba-tiba dapat banyak gitu. Terus mereka share kan, ya hak mereka memang sih, hak mereka untuk nge-share apa yang dari mana mereka dapetin. Apa yang mereka dapetin dari bisnis yang mereka lakuin gitu. Memang hak mereka. Nah, tapi pertanyaanku kenapa mereka menilai keberhasilan bisnis mereka tuh dari apa yang mereka hasilin gitu. Menurutku itu hal yang nggak akan aku lakuin. Menilai keberhasilan dari apa yang menilai keberhasilan suatu usaha dari hasil yang didapatkan. Karena hasilnya itu yang aku maksud adalah uangnya. Nah, itunya. Karena kan outputnya itu nggak selalu tentang itu, Pak. Hasilnya nggak selalu tentang uang itu memang satu dari banyak outputnya. Cuman kan nggak selalu itu kan. Ada kesenangan, ada hal lainnya gitu. Ada kebahagiaan orang lain mungkin. Mungkin kalau bisnis kita adalah bisnis yang bisa ngebahagiain atau ngasih manfaat ke orang lain ya bagus kan. Yang enggak kan ada tuh bisnis-bisnis yang kayak gitu yang uang bukan jadi prioritas utamanya tapi kebahagiaan orang lain ada. Kayak gitu. Yang penting mereka lebih memikirkan kualitas dulu baru kuantitasnya. Ada yang kayak gitu. Tapi ada juga pekerjaan yang lebih mikirin kuantitas dulu. Nah, iya. Karena kalau menurutku ya kalau kita ngedepanin keberhasilan ya uang dalam suatu usaha kita itu nggak ada habisnya, cuy. Apa sih batasan uang? Berapa sih? Batasan uang tuh Bill Gates. Iya. Kalau bisa melampaui dia Kalau udah dihitung-hitung lebih sih, melampaui kalau batasan. misalkan orang sih dari kebahagiaan nggak bisa. Kalau misalkan dari uang, semua orang pasti nggak akan puas dari uang. Selalu ada satu digit di digit sebelumnya. Iya. Kayak gitu terus, Pak. Kayak misalkan lu bisa ngasihin sekian juta ya, lu pasti pengen lagi dan lagi. Itu sifat manusia tuh nggak sifat bakalan manusia habis sih. loh. Iya. Sampai dia mati baru itu habis. Makanya kan ya. Menurutku gimana kita bisa memanage itu sih? Kayak iya sifat manusia itu nggak pernah puas ya. Iya, Nah, kalau kita fokus ke hal yang nggak pernah ada batasnya, ya kita nggak akan puas-puas, Pak. Bener kan? Bener. Anjir baru kepikiran sekarang. Sebenarnya Lu kayak ibarat lu baru Iya, dapat kepikiran. 1 juta nih bulan ini ya kan. Lu pasti pengen dapat di bulan depan
harus bisa 2 juta, harus 2 kali lipat dari yang lo dapat biasanya kayak gitu. Lo gara-gara nafsu lo yang berlebihan, lo kerja habis-habisan. Atau gini Pak, bulan ini lo ngabisin uang 1 juta, bulan depan 2 juta. Gitu meningkat terus. Gitu. Itu lebih baik sih kalau menurut gue. Enggak baik, Pak. Iya dong. Habisin tuh, Pak. Ya enggak apa-apa selagi dia senang. Ya tapi sebenarnya kayak hal-hal kayak gitu sebenarnya nggak baik juga sih ngabisin. Emang Pak, bercanda doang. Gue dulu pernah ngalamin. Gue ngalamin sih. Iya, gue kayak apalagi kalau lo nyimpan duit lo di ATM ya, terus lo belanja Enak banget, sedikit kayak- pakai gesek, sedikit Iya, pakai gesek. Nah lo tanpa lo sadari ya, duit lo tuh dalam 2 hari aja lah, 1 juta tuh habis. Anjir gila ya. Serius gua. Beli apa Rip? Bensin. Nih gue beli ini coba. Iya kan kadang uang tuh bisa ngebutain kita loh. Bukan kadang sering kali uang tuh bisa ngebutain kita. Tapi ya bukan berarti kita bilang kalau uang tuh nggak penting. Aneh banget ketika kita prioritasin kebahagiaan dibilang bahwa kita nganggap uang itu nggak penting. Ya tetap penting, cuman kayak ada porsinya gitu tau nggak Iya, sih? ada Kayak Karena uang kebutuhan. Iya. Emang ada kebahagiaan salah satu sumber kebahagiaan tuh uang. Cuman kan nggak semuanya itu kan ya. Kita ngumpul kayak gini misalnya kita udah lama nggak ketemu sama sahabat atau teman Ya, kita teman-teman nih. dekat gitu. Terus tiba-tiba kita ketemu. Seneng dong kita. Iya. Bahagia dong. Apa uang ada perannya di situ? Mungkin ada, cuman yang nggak sebanyak itu perannya, nggak sebanyak. Cuma ya dalam kan ada pepatah bilang tuh hal yang paling penting di dunia itu kan harta, tahta. Hey. Pepatah siapa itu? Pepatah siapa itu? Arif yang Burdiman. Ya kayak gitulah ya. Iya. Enggak dong Pak, wanita Pak. Jangan ya wanita maksud gua, plesetin cuk. Editor sensor. Editor, sensor, sensitif. Nanti kita ditutup lagi lah kepada. Gagal bisnis Arif. Gagal bisnis Arif dong. Bahaya cuk. Ya tapi bener juga sih gue memulai bisnis kayak gini sih ya karena gue pengen melakukan hal yang gue sukai, yang gue senengi dulu. Ya mungkin untuk awal pendapatan tuh emang susah untuk didapat, tapi tidak menutup kemungkinan nanti kita bakalan dapat pendapatan, bener nggak? Soalnya kan nggak mungkin orang kerja baru mulai langsung dapat duit gitu kan nggak mungkin. Ya pasti ada tahap-tahapnya dulu, tahap ngeluarin modal pastinya kan tahap Rugi dulu. memulai dulu. Tapi secara kayak gitu perlahan-lahan uang bakalan datang ke kita. Nah kayak gitu cuy, iya bener-bener. Kayak kita kerja bukan untuk nyari uang, tapi kita kerja untuk uang itu yang nyari kita. Iya, kata-kata gue keren banget. Jangan lupa subscribe channel YouTube Aku Padi TV. Apalagi kan di bisnis kreatif ya. Kayaknya kalau misalnya kita mikirin uangnya dulu itu bakal ya money oriented gitu lah. Kayak apa yang konten kita hasilin ya emang apa yang orang senengin gitu. Apa yang banyak orang senengin. Bukan yang emang dari hati kita. Bener. Ya kayak konten kreator gitu lah kan kebanyakan. Ketika emang uang udah jadi fokus utama mereka ya bener. visi misinya mereka atau idealisme mereka jadi hilang gitu. Dan bahkan banyak ya youtuber juga ada banyak kayak gitu ya kan. Sering-sering bikin konten tapi kontennya ya gak jelas juga sih sebenarnya menurut gue. Kalian ada yang ngeliat nggak channel YouTube yang bocah beli ikan cupang? Oke, ya ada Ikan kayak sekilas. cupang makan bakso yang nonton lebih dari 100 juta loh. Gila Videonya nggak guna. Emang Indonesia penuh pengangguran. Nontonnya seperti itu. Dan Anda yang menonton tidak guna. Iya, gue kan masuk yang nonton juga. Ya, termasuk salah satu pasar mereka. Pasarnya aneh banget, Jir. Iya ya, pasarnya aneh banget. Mungkin itu akibat terlalu mengejar uang dan kebahagiaan mereka hilang dan mencari kebahagiaan menonton si anak itu mereka cuma. Iya, bisa jadi. Bisa ya. jadi. Bener. Dia tuh hebat tuh berarti pola pikirnya. Dia mikir, ini gue bikin video nih. Siapa yang bisa nonton? Oh, gue bakal targetin orang-orang yang terlalu stres dan kehilangan kebahagiaan. Orang yang Nih tonton gitu. ada orang bikin video yang tutorial cara bernafas. Banyak yang nonton anjir. Betapa bodohnya masyarakat Ada yang lebih Indonesia. aneh. Screen hitam. Screen hitam. Itu cuma hitam doang Pak berjam-jam. Itu ada yang nonton. Ada yang live streaming
jongkok sambil senyum selama 1 Nah, jam. itu ada tuh gila. Wajir, gila. Ada YouTube channelnya itu, pernah ngeliat anjir. Bahkan Iya, ada pernah. orang makan makanan ekstrim demi mendapatkan viewers. Ada orang yang ya pokoknya melakukan hal gila hanya demi untuk dapetin viewers gitu. Kayaknya mereka ngelakuin itu karena emang ada orang yang nonton ya. Goblok. Nah, mereka ngelakuin itu bukan karena untuk mereka membuat karya, tapi ya karena penonton. Iya. Berarti itu balik lagi ke hasil gitu enggak sih? Tapi apakah mereka senang melakukan itu? Nah, itu harus ditanyain. Iya, harus itu ditanyain. masalahnya, Pak. Karena aku tuh pernah kayak ngisi survei gitu juga untuk kelas apa ya? Kelas video, kelas YouTube kalau nggak salah. Itu kayak ada satu konten creator yang buka kelas YouTube gratis gitu kan. Terus disuruh ngisi survei gitu. Apa sih yang pengen diketahui tentang YouTube gitu-gitu kan. Terus ada kayak gitu. Iya. Nah, terus ya aku isi kan apakah mereka bahagia ngelakuin itu. Anjing. Makanya mungkin dari situ makanya diterima karena kelasnya sendiri enggak kayak selektif mereka milihnya gitu. Kayak orang-orang yang terpilih untuk kepilihnya. Kan dia konten kreator ya. Pasti banyak yang pengen daftar ke situ ya. Dan yang masuk ke situ juga orang-orang yang terpilih gitu. Iya, orang-orang yang kepilih gitu. Jadi ya seru sih kalau ikut-ikut gitu. Apalagi konten kreator yang memang dia enggak seperti yang konten kreator yang Arif bilang itu yang mencari cuan. Iya, terlebih kayak dahulu, gitu. baru karya gitu ya. Itu kadang sayang juga sih. Cuman balik lagi ke hak mereka ya. Mereka punya mereka punya kuasa atas diri mereka sendiri, mereka pengen ngelakuin itu. Cuman kalau kita tanya apakah mereka bahagia atau enggak, nah itu tuh. Iya, itu sih yang jadi masalahnya. Menurutku itu harus jadi patokannya karena banyak Soalnya iya sih, bukan salah mereka juga sih. Kebanyakan sih karena tuntutan viewers biasanya kan, tuntutan fans, biasanya, tuntutan orang-orang. Biasanya. banyak loh orang-orang yang depresi terus bunuh diri kan gara-gara padahal mereka punya segalanya Iya, gitu. kayak artis-artis gitu. Iya, Iya. banyak kan. Mereka senang ngejalanin di dunia hiburan gitu kan. Senang terkenal dan menghibur banyak orang. Tapi karena emang tuntutannya gitu, jadi tujuan kebahagiaannya hilang. Benar. Ya kayak gitu yang balik lagi ke omongan awal kita antara kebahagiaan dan pekerjaan. Iya. Karena bisnis ini seru. Kayaknya omongan kita kali ini lebih nyambung dari kemarin ya. Iya. Bahasan Anda kemarin terlalu berat. Astronomi dibahas. Iya. Tapi viewersnya banyak. Dunia paralel. Bahkan ada yang ngomen kan. Apa tuh? Gak terlalu ada yang komen tapi terlalu sensitif kan komentarnya. Jangan dibahas sini lah. Jangan dibahas lah. Ya, setidaknya kami senang melakukan ini, Pak. Oh iya, gue pengen nanya satu sih ya terakhir tentang menurut kalian kan udah pernah ngalamin beberapa kali sesuatu pekerjaan kayak bisnis gitu ya, usaha buka usaha gimana. Gue pengen nanya tentang kalian tuh apa sih menurut kalian pekerjaan bisnis yang paling mudah yang pernah kalian lakuin menurut kalian? Yang paling enak lah, yang paling enak kalian nikmati gitu. Paling enak gitu ya. Kalau lu Mik, lu kan udah banyak ngalamin Anjir banyak enggak proses juga dong. bisnis. Udah lumayan sering menjalani bisnis-bisnis yang tidak Sampai kami dapat- ketahui. Dan salah satu Apa hasilnya ya? ada berada di atas meja. Dapat info. Gue salah satu hasil gue dapat kopi. Iya, terima kasih Arif. Enggak, salah satu hasilnya Anda adalah mempunyai acara podcast ini. Iya, Pak. Ya. Podcastnya enggak. Kita lihat hasil Arif. Banyak sekali. Wah, kalian punya duit, kalian beli motor, beli mobil, beli rumah. Gua beli lighting. Tanpa lighting tidak ada kecerahan di sini. Iya. Mobil Anda tidak semahal lighting saya. Oh ya lebih mahal lighting dong. Waduh, bahaya tuh. Balik lagi apa tadi yang mudah? Apa kerjaan yang paling enak lah bisnis Ya, enak. yang paling Enak kayaknya Siapa ya. tahu dapat menginspirasi teman-teman Iya. gitu ya yang pengen memulai bisnis. Gitu. Mau bisnis enak nggak? Join kuy gitu kan. Sensor ya. Apa ya enak? Mobil bisnis dengan modal rebahan. Subjektif ya karena itu tuh dipengaruhi sama apa yang kita sukain. Ya. Yang pernah lo sukai lah. Misalnya gini, Yang paling gampang lah yang Iya. setidaknya bisa dituruti teman-teman di Kita ngomong- luar sana. kita ngomong semisalnya ya. Misalnya aku suka Gue pakai semisalnya Iya ya. dong. Iya dong. Misalnya aku suka olahraga nih. Iya. Aku suka bola nih. Judi bola. Enggak dong. Jadi bola. Itu mungkin opsi. Opsi. Iya. Nah, aku suka
bola nih, misalnya olahraganya bola. Kemarin Real Madrid menang ya. Iya. Kalah Barcelona. Nah, kita Aduh. kalau dari situ ya, kalau kita punya pemikiran untuk buat bisnis yang sesuai dengan apa yang kita sukain, di sini contohnya bola, ya bisa aja kita jual kayak baju bola gitu. Baju-baju bola. Karena kita udah tahu kayak edukasi tentang apa yang kita sukain itu loh. So, misalnya ada baju Real Madrid nih. Ini baju musim kapan nih? Musim dulu ori atau enggak nih? Kita kan tahu. Dari situ kan kita malah belajar bahan-bahan bajunya juga gitu. Dan Emang BTW, sejarahnya gitu, sejarah cara bajunya. kita nyari bajunya gimana? Kalau pengen jual kayak gitu. Nah, kalau kita pengen mulai sesuatu, pasti kita bakal nyari terus, coy. Itu dia. Emang enggak rute orang nyari pasarnya, rute orang nyari di mana mereka dapetinnya, itu pasti beda-beda, coy. Ada yang muter dulu, ada yang tiba-tiba lurus udah dapat. Ada yang harus muter ke sini dulu, ditipu dulu. Nah, ada yang langsung ketemu sama si di mana mereka harus dapetin baju itu. Kayak ya itu rute orang-orang sendiri gitu, dan Harus banyak bertanya gitu. nah, benar cuy, banyak-banyak bertanya. Karena bertanya sesat di gua. Iya, Pak. Nah, itu kan bola. Terus banyak sih kayak misalnya. Nah, kalau Arif kan suka media-media gitu kan. Kan ada tuh media-media di Instagram yang dari Indonesia lah, yang emang suka dunia persosmedan gitu kan. Mereka kan jadi suka buka mereka tuh punya akun Instagram yang ngebahas tentang artis-artis gitu, yang kayak gitu. Ya gimana mereka emang sukanya kayak gitu ya. Kayak berita-berita dispatch gitu. Gitu-gitu, Korea-Korea Bang. misalnya gitu ya. Itu kan bisa jadi bisnis juga, mereka bisa Nah, dan dapat pertanyaannya paid apa promote. bisnis yang pernah lu lakuin dan Gue tuh dari tadi pengen Iya. ngemancing ke itu loh, itu. apa Mik? Pernah apa enggak? Itu yang jual paling suka ya? jual item Yang- item Iya sih, game. kalau aku ya dari dulu tuh ya nggak jauh dari jual barang yang bentuk yang non fisik, yang digital gitu loh. Karena kalau menurut gue ya, kalau kita jualan, aku nggak pengen ngebandingin mana yang bagus mana yang enggak. Cuman kalau menurutku, ketika kita jualan barang yang non fisik, apa aja tuh, misalnya yang berbau dengan game lah atau jasa lah, itu lebih cepat lakunya. Karena apa? Kalau misalnya kita barang fisik, terus kita punya supplier kita ya, supplier itu tempat kita ngedapetin barangnya itu di luar nih, di luar kota kita misalnya kan. Itu kan butuh waktu untuk kesininya. Iya benar. Misalnya kita taruh 2 hari 3 hari lah. Nah, kalau barang yang non fisik nih, digital nih, Bisa langsung. emang ada proses gitu? Nggak ada cuy. Ya bisa aja dia langsung kirim ke kita kan Berarti kayak misalkan lewat internet gitu. Ya bisa aja cuy. Misalnya kita ngirimin apa ya? Open PO gitu ya. Iya, Open PO. item-item, misalnya item-item apapun itulah. Game-game gitu. itu berintis kayak di media online dan yang menghasilkan secara singkat gitu. Iya, benar. Iya sih. Jadi ya bisnis-bisnis yang bentuknya masih digital. Cuman ada keinginan juga sih untuk mulai. Soalnya pasar di dunia digital juga udah banyak sekarang kan. Rata-rata kan seluruh orang di dunia ya. Rata-rata udah bisnis secara digital semua. Sebenarnya internet tuh ngebantu banget sih dari dunia bisnis. Kayak kita mau jualan jasa desain misalnya, itu banyak loh. Di internet Adalah gini ya. hubungan orang lain dan orang lain. Nah, di bisnisku juga ya, kebetulan yang sekarang aku jalanin tuh, itu ada kerjasama juga sama temenku yang desainer gitu. Dia kan kayak jual jasa desain 3D gitu, desain 3D-nya, terus desain flat design kayak gitu tuh. Nah, dia jual di web yang kayak Maulan bilang, web memang yang tempat anak-anak freelancer, anak-anak desain ketemu. Dia jual ke situ ya, penghasilannya tuh malah bisa double cuy. Kita kan jual keluar ke internet ya, pasarnya lebih luas. Pasarnya lebih luas. Lebih luas. Ada orang luar negeri, ada orang yang kota-kota kita. Kalau kita bisnis barang di sini ya yang beli cuma orang-orang sekitar sini doang. Benar, pasarnya kayak terbatas gitu. Iya, pasarnya terbatas. Nah, kalau kita jual di online, Sekarang kan udah ada e-commerce Iya, Pak. yang udah terpercaya lah Iya. ya. Jadi ya dapat mempermudah kita dalam melakukan sebenarnya jasa-jasa yang bentukannya kreatif gitu ya, kayak desain atau video gitu, bisa loh nguntungin di internet. Serius, temanku tuh keren sih, dia kayak jual jasa desain kayak gitu. bisnis. Terus ya seru sih, kalian kalau emang yang suka desain, Bisa dapat cuan berapa itu? kita jangan ngomongin dompet orang lah ya. Ya udah bahagia, Pak. Yang penting dia bahagia gitu kan.
Oke, untuk Miko lagi sih. Untuk Maulan kan. Iya, jadi dari kecil enggak tumbuh di dunia seperti itu, dari keluarga seperti itu, jadi sejauh ini ya masih memberikan jasa kepada orang lain. Jadi lebih memilih ke bisnis jasa gitu Iya. ya daripada Dan jual beli untuk barang. sekarang alhamdulillah masih menikmati itu Gitu. dan senang, iya senang. Iya senang juga. Oke. Biar sana. Ya, oke. Masih satu Pak Emil. Oh, masih ada satu ya. Kayaknya udah dianggap. Nah, ya. Oke. Kalau untuk Malski, gimana Malski? Kupikir bakal di stop tadi, emang beneran di stop pertanyaannya. Ya, lanjut. Oke. Jadi gimana? Prostitusi lo aman? Enggak mucikan. Kalau gue sih bisnisnya harus imbang menurut gue. Kayak misalkan lu di online dan offline. Kayak misalkan gue desain, tapi di online juga dan di offline juga. Kayak misalkan produk baju, apa segala semua gitu kan. Semuanya lu coba gitu. Iya harus imbang dan jadi lo bisa tahu cuannya di mana dan fokusnya di mana gitu. Jadi awalnya lu coba-coba dulu, Iya. terus di mana yang menghasilkan, di mana yang menguntungkan, di situ baru lu fokusin. Iya kembali Kayak gitu. lagi dengan tadi itu dan intinya senang. Hmm, Percuma kita kerja kalau kita di bawah tekanan. benar. Itu intinya senang aja sih. Iya. Nanti kita menganut prinsip yang sama. Dan dari keluarga benar kayak seperti Maulan, nggak ada keluarga yang dari gue, keluarga gue nggak ada yang misalkan bisa kaliannya dalam kayak peniagaan gitu. Gue pengen keluar dari zona nyaman mereka gitu. Kayak misalkan mencoba hal yang baru, riset ya tuh. Riset. Oke. Riset Riset ngechat. Riset. Ngechat semuanya. riset dan alhamdulillah bisa. Iya, siap lah. Jadi Arif gimana Arif? Bisnis yang paling menyenangkan yang pernah dilakuin gitu. ya gue Sekarang ini ya. menurut gue itu bisnis yang paling enak ya. Bisnis yang paling enak. Apa? Main judi. Poker. Main GT Growtopia. Enggak lah, gue enggak main Growtopia. Menurut gue sih bisnis yang paling menghasilkan ya. Ya lu jadi jasa editor Gitu ya. Dan itu yang paling menyenangkan. paling nah menyenangkannya itu tergantung kalian sih ya. Soalnya Anda sendiri gimana? ada kerjaan editor yang lo kerja tuh ya untuk satu video doang misalnya kan, untuk sekali event misalnya. Nah, ada juga yang kerjanya tuh kejar tayang. Nah, itu semua tergantung kalian sih. Pasang tarifnya gimana, terus waktu kalian gimana, dan ya kualitasnya gimana. Soalnya ada juga yang jasa editor yang emang benar-benar harus kejar tayang, kayak setiap hari harus jadi, tapi ada juga yang lu dalam seminggu tuh bikin 3 video aja, nggak perlu banyak-banyak. Nah, ada juga mungkin yang sekali event bisa ngevideoin ini enggak, bisa editin video ini enggak. Nah kalau kayak gitu ya itu lebih enak sih sebenarnya. Nah cuma balik lagi ke pendapatan kalian. Ya pasti kalau kalian bikin video yang tiap hari ada terus, itu benar-benar bakalan menghasilkan. Ya kan karena banyak video yang Ya karena setiap hari. Iya. Nah, soalnya tarif setiap editor itu biasanya ada yang gajinya tuh kayak UMR kan, gajinya per bulan. Nah, ada juga yang pendapatannya itu per video. Nah, kalau gua dulu pendapatan gua per video. For information, gue dulu adalah editor. Iya, Jadi editor. dulu editor YouTuber Kemas Pakai Z, dan terus editornya Amadi Sopian atau Kulop, terus lanjut ke kegiatan Johan. Ya. Dan sekarang editor. Dan sekarang editor LTV. Ya pokoknya gue lebih fokus ke editing sih. Tapi ntar ya nunggu motor lewat. Oke. Nah, gue emang fokus kerjaan gue sih di editing ya, walaupun sebenarnya gue nggak terlalu hobi dengan editingnya. Tapi mungkin ya karena skill gue adanya di editing, jadi rata-rata orang banyak ngambil gue ya dari segi editing gue. Gue jarang orang yang ngambil gue karena gue bisa ngambil video, gue bisa shoot video, ataupun gue bisa nulis cerita.
kebanyakan orang ngambil gue karena ya gue bisa editing. Sebenarnya gue cuma bisa editing ya. Gue cuma bisa editing, tapi menurut gue ya, gue masih belum jago dalam fase editing dan passion gue masih belum di editing sih, bukan di editing malahan. Gue lebih enjoy kalau gue lebih fokus ke menulis naskah. Gue lebih suka nulis naskah, gue lebih suka ngedirect yang berbau di Merencanakan. produksi, Ya. di dunia produksi daripada pekerjaan di pasca produksi. Soalnya itu Dikejar deadline. iya, tapi tergantung kalian, tergantung apa job kalian. Ya mungkin ada job yang sekali main kayak film gitu ya. Itu enak banget tuh kalau kalian ngerjainnya satu doang tapi dapatnya gede gitu. Misalkan kalian pasang tarif satu video kalian 2 juta. Bayangin kalau dalam sebulan tuh ada 10 video. Itu kalian udah dapat berapa, cuy? 2 kali 10 20 juta kalian udah dapat sebulan, cuy. Pokoknya yang paling menguntungkan sih itu. Nah, tapi yang paling enak ya itu tergantung kalian pengen ngambil job editingnya yang mungkin sebulan dapat 4-5 kali atau yang sebulan tuh full 30 kali atau yang sebulan cuma sekali. Itu semua tergantung kalian. Dan menurut Anda 20 juta itu sangat menyenangkan atau tidak? Oke, kita skip di situ. Kita skip di situ. Ya itu tergantung Iya, kalian sih sih. semuanya. Kalau boleh nyimpulin, sebenarnya ya tetap intinya itu ya gimana kita bisa ngebalance kesenangan kita dengan pekerjaan kita itu ya. Kalau tadi kan Arif bilang pekerjaan yang sebagai editor YouTuber gitu ya, editor YouTuber gitu, dan ya kalian pikir-pikir aja kalau misalnya dia senang sama apa yang dia lakuin, dia tidak mungkin di sini. Dia tidak mungkin buat LTV karena dia bakal sibuk sama kerjaannya itu. Iya. Gue Itu mungkin satu. datang ke sini bawa mobil. Iya. Ini siapa ya? Iya. Dia ya orang punya titik jenuhnya juga ya. Gimana kita juga bisa deal atau apa ya, kita ngendaliin titik jenuh kita juga di Ya kita harus dalam usaha. nyimbangin lah antara passion kita yang kita sukai dengan pekerjaan kita gitu. Keluarlah. Oke, sepertinya video ini sudah berkepanjangan. Iya, lumayan Sebenarnya sudah panjang. sangat panjang. Lumayan panjang dan terima kasih untuk teman-teman yang udah Iya. di sini. Terima kasih guys. Jangan lupa bahagia dengan apa yang Kasih kalian tepuk tangan untuk kerjakan. kita sendiri dulu. 1 jam. Udah 1 jam. Sudah pada. Oke teman-teman, terima kasih karena sudah menonton video kita yang gak guna ini kembali lagi. Semoga Oke, bermanfaat. tonton Semoga terus bermanfaat. apa? Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat dan tonton terus kita LCast edisi sore setiap pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat hari Kamis dan hari Minggu. Hanya di LTV memang asik. Kita closing lagi. Oke. Jangan kemana-mana, tetap di LCast Lagu Bade Podcast.